Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan tugas proyek, yaitu mewawancarai ketiga narasumber kami mengenai hukum waris dan mewarisi. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana. Perkenalkan, nama saya Ramlah. Saya Fatimah Fiana Salam. Perkenalkan, nama saya Nur Halisa. Perkenalkan, nama saya Rabi Samsudin. Perkenalkan, nama saya Rizka. Nama saya Salsabila Rustandi. Nama saya Muhammad Fikri Salusai. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada ketiga narasumber kita. Selamat menyaksikan. Dari IAIN ya? Ya. Ya, mungkin ada yang Bapak bisa bantu? Ya Pak, jadi kami mahasiswi IAIN Kota Palopo dari program studi pendidikan agama Islam. Jadi terkait salah satu tugas dari mata kuliah Munakahat, kita ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam adat Jawa. Hukum kewarisan Iya. adat Jawa. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwa kita di sini memang ada suku Jawa ya, tapi suku Jawa yang ada di Sulawesi Selatan ini pada umumnya tidak akan sama persis adat istiadatnya yang berlaku di Pulau Jawa sana ya, masih kental sekali. Tapi insya Allah saya akan coba jawab sesuai dengan apa yang berlaku di Sulawesi Selatan ini, khususnya untuk komunitas orang-orang Jawa. Iya. Monggo ditanyakan apa semua yang mau ditanyakan. Oke Pak, baik Pak. Jadi pertanyaan pertama, kalau dalam syariat Islam itu sendiri kan sudah diatur mengenai syarat dan juga aturan dalam pembagian harta warisan. Nah, kalau kita kaitkan dalam adat istiadat suku Jawa, apakah dalam pembagian harta warisan itu sama dengan hukum syariat atau adat Jawa memiliki kriteria sendiri? Kalau untuk warisan ya, sebenarnya secara umum kita semua suku sama di selatan ini maupun di daerah lain kayaknya, karena begini, kiblat kita kan hanya kepada syariah. Jadi secara umum suku Jawa maupun suku yang lainnya pasti akan sama. Mereka juga tetap berkiblat pada hukum syariah yang mengatur tentang warisan. Namun ada beberapa poin-poin yang khusus mungkin yang akan membedakan sedikit. Ini bukan menyalahi secara syariah, tapi atas pertimbangan kekeluargaan. Jadi antara adat Jawa dengan syariat itu masih saling berkesinambungan, cuman Ya, masing-masing ada porsinya. ada porsinya. Ya. Artinya kiblat secara garis besar sama Dengan mengikuti syariah, hukum-hukum syariah. Kita ikuti hukum-hukum syariah seperti apa. Adapun nanti yang sifatnya agak spesifik, ini kayak pertimbangan kekeluargaan itu bisa dikondisikan. Selanjutnya Pak, dalam hukum kewarisan adat Jawa, kapan umumnya harta warisan dibagikan? Apakah sebelum atau sesudah pewaris meninggal? Jika pembagian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal, apa yang biasanya menjadi alasan atau pertimbangannya? Begitu ya. Jadi secara keseluruhan ini semuanya hampir sama ya, berdasarkan kondisi. Misalnya saya selaku pemilik warisan, pemilik harta, kalau pola pikir saya sudah bagus, artinya saya mengkhawatirkan karena namanya ajal tidak pernah ditahu. Itu kadang-kadang orang tua itu lebih mendahulukan dibagikan kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal. Takutnya kalau sampai nanti meninggal belum jelas porsi-porsinya akan menjadi ribut untuk anak-anak, sehingga orang tua yang pemikirannya bagus, sudah mapan, memang sudah siap, sudah ikhlas untuk melepas semuanya, walaupun dia masih dalam kondisi hidup, tapi sudah mulai merasa sakit-sakitan, kondisinya sudah drop, itu kadang-kadang lebih awal dia bagi-bagikan. Ini terpulang kepada pribadi masing-masing si pemilik harta tersebut, seperti itu. Walaupun alasannya tadi itu, pertimbangannya. Ya, khawatir jangan sampai nanti keduluan ajal menjemput belum sempat membagi-bagikan, seperti itu.
Bapak ini bisa menjawab? Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Berarti dikembalikan dari si pihak pewaris ini. Pak. Si pihak pewaris, kalau dia mau pakai kuasa hukum silahkan, atau dia langsung berbentuk wasiat, diatur dalam bentuk wasiat, ditandatangani oleh kuasa hukumnya tanpa menghadirkan kuasa hukum, langsung saya notaris boleh, seperti itu. Baik Pak, kalau misalnya di dalam kewarisan itu kan sudah dibagikan ini harta warisannya. Nah, terjadi perselisihan antara ahli waris. Bagaimana di dalam adat Jawa itu menangani cara untuk menyelesaikan perselisihan konflik ini? Apakah harta disesuaikan dengan yang telah dibagikan pada awal dibagikan itu atau dilakukan pembagian ulang? Ya, ini sebenarnya kasus yang sering terjadi dan sangat pelik. Ini biasanya lama ya, rentan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, kadang-kadang kita ini orang-orang dari komunitas Jawa, mereka pakai namanya orang tua kampung atau sesepuh. Orang Jawa bilang sesepuh, karena beliau itu pasti lebih paham. Ada namanya siriknya kalau orang sini bilang, tidak boleh diperdebatkan hal-hal yang seperti itu. Nah, apa yang menjadi keputusan pertama di awal itu adalah keputusan hak paten daripada pemilik harta tersebut. Nah, selanjutnya kalau dalam hukum syariat pembagian harta warisan kan itu dibagi menjadi 2/1, di mana laki-laki mendapat 2 sedangkan perempuan mendapatkan 1. Nah, apakah Porsinya ya? Ya. Nah, apakah dalam adat Jawa juga mengikuti aturan ini atau ada perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan? Nah, baik. Itu pertanyaan bagus ya. Jadi secara keseluruhan tetap satu tadi, kiblatnya ke hukum syariah. Jadi tetap poinnya 2 untuk 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk perempuan. Nah, itu tadi. Ini yang kadang-kadang membedakan, ada kebutuhan atau pertimbangan kekeluargaan. Kemudian ini yang menjadi konflik kadang-kadang kalau tidak bisa diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Contohnya gini, kalau misalnya banyak hartanya, termasuk rumah diantaranya, rumah biasa diberikan kepada siapapun yang merawat orang tuanya. Sehingga porsinya kadang-kadang lebih dari laki-laki, walaupun dia perempuan. Kenapa? Pertimbangannya yang pertama, ini buat dirinya. Hak secara porsinya sudah akan diberikan, kemudian persediaan, karena dia merawat orang tuanya, tentunya membutuhkan ya. Untuk biaya pengobatan tersebut, sehingga dilebihkan porsinya kadang-kadang 3 kali lipat Walaupun dia perempuan. walaupun dia perempuan. Nah, ini kadang-kadang anak pertamanya yang laki-laki komplain. Nah, ini kalau tidak diselesaikan, dihadirkan sesepuh orang tua yang lebih paham tentang hal Islam, kadang-kadang terjadilah pertikaian antara saudara. Baik, terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipertanggungjawabkan untuk dijelaskan. Saya rasa untuk suku lain pun akan sama, karena kita ini namanya makhluk makhluk majemuk ya. Ini hidup secara sosial, maka setiap apa-apa yang diatur dalam hukum Islam kadang-kadang disesuaikan dengan kondisi. Nah, tidak bisa kita monoton. Nah, seperti itu. Tapi tidak melenceng jauh dari hukum-hukum dasar syariah seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut kepada narasumber yang kedua oleh Kak Mantri. Mohon izin Kak untuk mewawancarai terkait dengan hukum waris mewarisi. Jadi saya di sini mempunyai pertanyaan Kak tentang hukum waris dan mewarisi. Dalam syariat Islam itu kan telah diatur mengenai hukum waris dan mewarisi. Nah, apakah dalam syariat Islam dengan tata cara pembagian warisan yang dilakukan oleh adat Jawa itu sesuai dengan syariat Islam Kak? Dan yang kedua, apa yang membedakan pembagian warisan itu dari suku Jawa dan juga syariat Islam? Gini, sebenarnya dalam tata cara agama Islam, dalam arti tata cara untuk mewarisi atau pewarisan dengan suku adat Jawa itu tidak jauh beda. Karena dari dulu sebenarnya ini semua sejalur, dalam artian seturun temurun itu sama. Yang pastinya dalam artiannya pengalihan pewarisan itu yang diberikan sama orang tua kepada anak atau pewarisnya, dalam artian anak kandung ataupun bukan, tergantung dari keputusan dari orang tuanya masing-masing. Hanya saja dalam kita adat Jawa, kita tidak boleh memiliki suatu barang yang belum diwariskan dalam
orang tuanya atau diikhlaskan dari orang tuanya. Begitupun dalam agama pun seperti itu. Jadi itu semua sama kalau dalam agama Jawa dengan tata cara dalam agama Islam. Jadi mengenai pembagian harta warisan itu menurut syariat Islam dan suku Jawa itu sama di Sama. Ya. Kak, terus mengenai hartanya itu kapan bisa dibagikan? Apakah sebelum atau sesudah pewaris ini wafat? Oh gitu. Iya. Kalau dalam agama Islam itu diwariskan ketika kan wafat. Iya. Ketika orang tua memang keadaannya itu sudah nggak mampu untuk melanjutkan, itu akan diwariskan. Dalam suku Jawa kita ada yang dinamakan dalam bahasa Jawa itu ora ilok, artinya tidak bagus. Ketika suatu hal yang diwariskan orang tuanya masih hidup, kita tidak bisa. Jadi nanti diwariskan ketika orang tuanya sudah nggak ada. Hanya saja kita ada istilahnya rembuk pitung, dalam artian kita musyawarah. Dalam bahasa Indonesia musyawarah, rembuk pitung itu dimusyawarahkan dari orang tua dengan anak dalam pembagian hak masing-masing, tergantung dari keputusan orang tuanya, tapi berpacu pada syariat Islam tetap tentunya gitu. Nah, Kak, kalau dalam adat Jawa, bagaimana cara menangani konflik atau perselisihan yang mungkin timbul dalam proses pembagian warisan? Apakah harta warisan tersebut tetap dibagi berdasarkan jumlah awal atau dilakukan pembagian ulang? Kalau dari orang Jawa itu kan terkenal dengan istilahnya musyawarahnya, dengan rembuk pitungnya. Jadi ketika dari awal kita sudah melakukan rembuk pitung, maka akan seperti itu. Dalam artian gini, makanya itu rembuk pitung diadakan dengan adanya orang tua. Jadi orang tua yang melakukan pembahasan, orang tua yang melakukan pilihan anak A, anak B, anak C. Hanya saja tergantung kepada syariat yang dimana pastinya anak laki-laki itu lebih banyak daripada anak perempuan. Hanya saja ketika memang ada konflik, itu semua jadi mufakat bersama, sudah jadi keputusan bersama di rembuk pitung itu. Makanya di awal akan dibahasakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan insya Allah nanti belakangnya tidak akan ada lagi istilahnya apa di ketidakterimaannya akan hasil yang dia dapat itu. Nah, Kak, kalau dikaitkan dengan perbedaan jenis kelamin perempuan atau laki-laki dalam hukum syariat, pembagian harta warisan bagi laki-laki itu mendapatkan 2, sedangkan perempuan mendapatkan 1. Nah, apakah adat Jawa juga mengikuti aturan ini atau ada perbedaan hak waris antara laki-laki dan Nah, perempuan? kalau hal yang itu sama. Seperti pertanyaan sebelumnya, hak laki-laki itu lebih banyak daripada hak perempuan dari suku Jawa. Dalam agama pun seperti itu. Laki-laki itu mendapatkan bagian 2, perempuan itu 1. Dalam artian di mana notabene ini anak laki-laki lebih akan mendapatkan hak lebih daripada si perempuan, anak perempuan. Begitupun Jawa. Di suku Jawa pun begitu, anak laki-laki itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Hanya saja itu nih yang dari mufakatnya, nanti pembagiannya berapa hanya saja mengacu pada syariat Islam 2:1 seperti itu. Baik Kak, mungkin itu saja mengenai pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum waris dan mewarisi. Tentunya kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Mohon maaf Kak jika ada kesalahan kata-kata ataupun tutur bahasa yang kurang berkenan di hati kakak. Mungkin saya dari mewakili teman-teman mohon undur diri Kak. Saya ucapkan banyak-banyak terima Ya, kasih. sama-sama. Baiklah, itulah tadi hasil dari wawancara dari ketiga narasumber yang berbeda mengenai hukum kewarisan dalam suku adat Jawa. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hasil wawancara kami, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.